Shalom, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang menyertai hidup kita sampai hari ini. Tidak terasa sudah masuk dalam minggu pertama di bulan Oktober tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, waktu berlalu begitu cepat. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari kita makin menemukan panggilan hidup kita di dalam keseharian kita. Dan makin hari hidup kita makin memuliakan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan kembali meneruskan renungan kita tentang doa. Kita sudah bahas dua tokoh. Yang pertama adalah Abraham, doa syafaat, dan yang kedua adalah Yakub, bicara tentang doa yang seolah-olah memaksa Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian yang sangat bagi saya menarik sekali dan unik luar biasa karena kita akan melihat doa yang sangat spektakuler dari Yosua. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 10 ayat 12 hingga ke 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saudara, menarik sekali dalam bagian ini, sebegitu hebatnyakah Yosua dalam berdoa sampai-sampai matahari dan bulan berhenti. Sebegitu berkuasanyakah dia. Dan mengapa waktu dia berdoa langsung dicatat di sini belum pernah ada hari seperti itu Tuhan mendengarkan doa seorang manusia seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Lalu mengapa waktu kita berdoa kita minta mujizat tidak terjadi? Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini tentang doa? Kita sama-sama masuk di dalam konteksnya, saudara. Ya. Yang pertama lagi nih, konteksnya adalah Gibeon diserang oleh 5 orang raja. Raja Yerusalem, Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Yosua 10 itu yang kelima. Saya bacakan di sini. Kelima raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu apa yang terjadi? Gibeon minta tolong Yosua. Ayat yang ke-6. Orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami, dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Saudara, Gibeon diserang oleh 5 raja dan pasukannya yang luar biasa. Dan orang-orang Gibeon berteriak minta tolong kepada Yosua. Kemudian apa yang terjadi? Yosua langsung berserta dengan rombongannya maju dari Gilgal menuju Gibeon. Saudara, dari Gilgal menuju ke Gibeon itu kira-kira jaraknya 32 km. Ya, dan itu jarak yang sangat jauh sekali. Kemudian dia harus mendaki ketinggian sampai kepada 1000 meter. Dan itu mereka berjalan malam-malam bisa 8 sampai 10 jam. Yosua langsung maju dengan jarak yang begitu jauh mau membantu orang-orang di Gibeon. Dan Yosua langsung menyerang mereka. Ayat 9 dan 10, Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak dari Gilgal. Ya, saudara, ayat yang ke-10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai ke dekat Azeka dan Makeda. Saudara, di sini kita melihat Yosua menyerang, Yosua menang perang, Tuhan mengacaukan mereka. Saudara, luar biasa. Ya, kalau saudara meneruskan kisah ini, kita lihat di sini Tuhan Allah bekerja. Ayat yang ke-11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Saudara, kita lihat di sini waktu Yosua sudah menyerang dan dia sudah menimbulkan kekalahan besar, Tuhan Allah bekerja. Turunlah hujan batu dan yang terjadi adalah yang mati karena hujan batu itu lebih banyak daripada yang mati dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Saudara, ini hal yang menarik sekali. Mengapa bisa begini, saudara? Apa kuncinya? Lihat ayat ke-8. 10 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudara, ternyata kalau kita menelusuri kisah ini, waktu orang-orang Gibeon meminta tolong Yosua,
Tuhan memberikan satu konfirmasi firman Tuhan kepada Yosua, jangan takut, aku menyerahkan mereka. Sehingga dengan dasar itulah Yosua beriman kepada firman Tuhan tersebut dan dia melakukan action, dia berperang, saudara. Dan kemudian dia mengalahkan musuh. Yang luar biasa terjadi adalah setelah dia berperang mengalahkan musuh, banyak musuh-musuh sudah kalah, Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja, Tuhan action, menurunkan hujan batu. Hasilnya lebih banyak daripada yang Yosua lakukan. Seolah-olah kita berkata begini, waktu kita berdoa meminta Tuhan bekerja, kita harus lebih dahulu bekerja, kemudian saat kita selesai bekerja, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kita, Tuhan bisa campur tangan dan memberikan hasil yang jauh lebih besar. Saudara, ini yang terjadi dengan Yosua. Ini bukan sekedar satu bicara tentang God helps those who help themselves. Tuhan menolong orang yang menolong dirinya sendiri, bukan. Tetapi kita bicara soal apa? God want to draw His people into partnership with Him in seeing His work done. Allah ingin menarik umatnya menjadi rekan sekerjanya untuk melihat apa yang pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Jadi Allah menarik umatnya. Allah mengajak Yosua berpartner, berperan bersama dengan dia untuk berperang. Saudara, setelah itu, setelah hujan-hujan batu yang begitu besar dan banyak orang-orang yang kalah, baru terjadi doa Yosua. Dia berdoa apa? Minta hentikan matahari dan bulan. Jadi saudara, Yosua itu bukan di awal berdoa minta matahari dan bulan berhenti, tidak. Yosua ingin menumpaskan musuh sehabis-habisnya dan dia meminta Tuhan hentikan matahari dan bulan supaya bisa sesuatu waktunya lebih panjang dan dia bisa betul-betul tuntaskan musuh-musuh itu. Padahal kalau saudara lihat, Tuhan sudah turun tangan di situ. Tuhan sudah menurunkan hujan batu dan mengalahkan banyak musuh di situ. Tapi Yosua ingin melakukan satu hal lagi, dia meminta Tuhan bekerja, mengerjakan bagian Tuhan. Dan yang terjadi adalah betul-betul matahari dan bulan berhenti. Saudara, ini adalah mujizat dari Tuhan, saudara. Mujizat dari Tuhan, ya. Ini bukan sekedar bahasa figuratif saja. Jadi kalau beberapa kelompok-kelompok orang-orang yang tidak percaya firman Tuhan, dia berkata ini kan cuma bahasa figuratif saja ya. Karena keasikan perang, dia lupa waktu. Sehingga sebetulnya matahari sih tetap begitu aja, cuma dia rasa dia lebih lama aja kerja karena dia keenakan keasikan perang, bahasa figuratif. Bukan, ya. Yang kedua juga ini, itu cuma gerhana, saudara ya. Gerhana sehingga seolah-olah matahari berhenti. Saudara, sebetulnya kalau kita mengerti gerhana matahari kan yang terjadi adalah matahari ada kemudian ditutupi oleh bayangan bulan, ya, sehingga agak sedikit gelap tetapi hanya sebentar saja. Dan itu bukan yang terjadi di dalam peperangan ini, saudara. Di situ dicatat matahari betul-betul berhenti di tempatnya, bulan berhenti di tempatnya. Dan gerhana itu menurut NASA, data NASA paling lama itu hanya 8 menit, ya. Dan waktu terjadi itu ada matahari, ya, beda. Ini bukan fenomena gerhana matahari ataupun gerhana bulan, bukan. Juga bukan soal ini hujan batu yang berkelanjutan nih sehingga apa? Seolah-olah lama banget siangnya. Seolah-olah matahari ditutupi oleh hujan batu yang banyak. Tidak, saudara. Itu semua adalah orang-orang yang berusaha untuk meniadakan kuasa Tuhan. Ini adalah mujizat Tuhan. Inilah mujizat Tuhan. Tuhan mencipta segala sesuatu. Dia tahu cara mengubah segala sesuatu. Dia tahu cara menghentikan hukum alam. Ini mujizat Tuhan. Saudara, Tuhan mendengarkan doa Yosua. Tuhan menunjukkan mujizat yang luar biasa. Mengapa bisa terjadi seperti ini, saudara? Lihat ayat yang ke-14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Saudara, Tuhan mendengarkan doa seperti ini, saudara. Ini luar biasa, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari doa seperti ini? Saudara, kalau kita lihat seperti Yosua bukan, dia minta kesempatan bukan supaya bisa fight for God. Dia minta supaya bisa fight for God, bukan ask God for fight for him. Dia minta supaya Tuhan tolong tahan ini matahari dan bulan supaya saya bisa berperang untuk Tuhan. Dia bukan lagi meminta supaya Tuhan berperang untuk dia. Ya. Dan di sini kita melihat saudara-saudara yang terjadi adalah Tuhan berperang untuk dia sebenarnya. Yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Saudara, saya merenungkan dari kisah ini, saya pikir ini satu hal fenomena alam yang luar biasa. Yang pertama, fenomena alamnya adalah hujan batu. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya percaya bukan sekedar batu-batu kerikil, tapi batu-batu yang besar dan yang mati begitu banyak sekali, lebih banyak daripada yang mati di dalam peperangan. Fenomena yang kedua adalah soal matahari diam, bulan diam. Mujizat terjadi, saudara. Saudara, yang perlu kita renungkan begini. Apa perangmu pada saat ini? Yosua berperang lawan 5 raja yang menyerang mereka. Saudara, apa perangmu saat ini?
Poin pertama saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan iman. Prayer of faith. Prayer of faith. Saudara, Yosua percaya janji Tuhan. Dia percaya firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh dalam tangan dia. Dia punya iman, dia beriman kepada Tuhan. Marilah kita terus membangun diri di hadapan Tuhan. Semakin kita belajar berdoa, semakin kita menumbuhkan iman kita. Kita datang kepada Tuhan dengan iman sepenuhnya, dengan prayer of faith, saudara. Saudara, poin yang kedua begini. Apa perangmu, saudara? Mungkin kita berperang dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Berperang dengan dosa. Saya juga bisa menafsirkan apa perang kita berbicara mengenai apa yang sedang kita perjuangkan, saudara. Mungkin bicara mengenai masalah finansial. Mungkin bicara mengenai hubungan suami istri. Mungkin masalah apapun di kantor dan sebagainya. Apa perangmu, saudara? Kita berdoa kepada Tuhan, yang Tuhan tuntut kita lakukan bagian kita, saudara. Waktu Yosua dan melawan itu, dia berdoa, dia minta Tuhan, dan dia mengerjakan bagian dia. Dia mengerjakan bagian dia. Bahkan sebelum dia meminta mujizat yang luar biasa itu, dia kerjakan bagian dia. Saudara, apa bagian kita di dalam memenangkan peperangan kita? Apa di dalam bagian kita di dalam memperjuangkan hidup kita? Tuhan menuntut kita lakukan bagian kita. Saudara, yang ketiga adalah, saudara, God will fight for us. Tuhan akan berperang bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, di dalam kisah ini kita melihat bahwa Tuhan itu berperang bersama dengan Yosua. Dia di pihak Yosua. Sehingga siapa yang bisa melawan dia? Apa perangmu saat ini? Apa ketakutan terbesarmu saat ini? Apa pergumulan terberatmu saat ini? Apa perangmu saat ini? Tuhan berperang untukmu. Tuhan di pihakmu. Tuhan di pihakmu. Dia akan berperang untukmu. Saudara, nantikanlah Tuhan bekerja. Nantikanlah mujizat Tuhan terjadi. Kita kadang-kadang terlalu berharap sesuatu mujizat itu suatu hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Saudara, pagi ini bisa bangun pagi pun sebuah mujizat dari Tuhan, bukan? Kita bisa makan dengan nikmat pun sebuah mujizat dari Tuhan, bukan? Mari kita belajar mensyukuri hal-hal kecil, dan terus mengerjakan bagian kita di dalam peperangan itu. Sehingga saudara, kita akan bisa melihat bahwa apa? Tuhan Allah menarik kita umatnya untuk berpartner dengan Tuhan. Di dalam melihat pekerjaan dia terjadi, kita menjadi rekan sekerja Allah di dalam memenangkan peperangan kita. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, apa peperanganmu saat ini? Apa peperanganmu saat ini? Apa pergumulan sulit yang sedang kau alami saat ini? Mungkin saja kita tidak akan mengalami fenomena-fenomena miracle yang luar biasa seperti Yosua alami. Tapi apapun itu saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Lakukan bagian kita sebaik mungkin, sebisa mungkin. Nah, kita terus berdoa agar Tuhan ada di pihak kita. God will fight for us. Saudara, terus bergumul di hadapan Tuhan. Terus makin dewasa di hadapan Tuhan. Semakin menemukan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam doa kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.